Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. Welcome to my daring class. And congratulations for you all because now you are as a 12 students. Okay, before we are going to come to our lesson today, let me introduce myself first. My name is Miss Tiffany Desi Herawati. You can call me Miss Fanny. I was born in Pekanbaru on December 25, 1995, and I am 25 years old now. And I live at Garuda Sakti Street, Kilometer 3. I have got married and I have one daughter. Thank you. Okay guys, welcome to my online class. And in this time, we will learn about form. Halo guys, sekarang kita akan belajar tentang formulir. Please give your attention in these presentations and enjoy this presentation. Check it out. Oke, kita masuk ke pelajaran kita hari ini. It's about form atau formulir. Oke, we come to the next slide. Kita selanjutkan ke slide selanjutnya. Itu tentang what is form. Form itu adalah sebuah formulir ya. A form is a document with a spaces in which to writer or enter the data. Jadi formulir itu adalah sebuah dokumen dengan spasi yang untuk penulis atau sebagai pengisian data. Jadi formulir itu untuk mengisi sebuah data ya Ananda. Forms are used to collect the required information in a logical, meaningful manner for communications and pass to another person or institution. Jadi formulir itu digunakan untuk mengisi informasi yang logik dan di mana itu memiliki banyak arti untuk sebuah institusi, sebuah perusahaan gitu ya Nanda ya. Okay, the next slide is about characteristic of a form atau karakteristik dari formulir. And the first one is less to write. People only write what is instructed in the space provided. Jadi orang yang menulis itu tuh harus menulis sesuai dengan petunjuk yang sudah disediakan atau spasi yang sudah disediakan untuk diisi. Jadi sedikit cuman untuk ditulis ya, tidak banyak-banyak. Harus sesuai dengan petunjuk yang diinginkan. The second one, yang kedua, clear instruction about the information. Itu informasinya sangat-sangat clear atau jelas, tidak bertele-tele dalam formulir itu. Yang ketiga, uniformity. Itu tuh keseragaman, seragam semua formnya tuh ya. Biasanya kita bisa menemukan kalau kita ingin mendaftar sekolah, itu dari sekolah satu, formulir ke sekolah satu, ke sekolah lainnya itu hampir sama. Keseragaman yang mereka sebutkan. Yang keempat, the fourth one is information can be re-examined later. Itu tuh informasinya bisa kita recheck ulang. Bisa kita recheck ulang informasinya valid atau tidak. Dan yang terakhir, simpler task. Itu tuh from enable people to collect the data and distribute the data easily. Gampang jadinya kita mendistribusikan datanya dengan menggunakan formulir. Karena ini sudah berisi dengan informasi yang jelas, padat, dan singkat. Itu karakteristik dari formulir. Okay, the next slide we will talk about the end of a form. Jadi di slide selanjutnya itu tentang isi dari formulir itu sendiri apa. A form usually consists of, formulir itu biasanya terdiri dari, the first is name, nickname, gender, place of birth, date of birth, address, and identification number. Maksudnya the first itu tentang nama singkat, jenis kelamin, tempat lahir, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor KTP. Kalau misalnya Anda belum punya KTP, tentu mengisi dengan nomor identitas siswa atau mahasiswa seperti itu. Next slide masih membahas tentang a form usually consists of, masih membahas tentang isi dari formulir itu. Ada juga phone number, state, zip code, and other specific details according
to the use of the phone. Phone number tentu Ananda tahu ya, nomor telepon. State itu tempat asal negara kita ya. Zip kode itu tuh adalah sebuah kode pos di mana kita berada. Dan terakhir adalah informasi yang sesuai dengan formulir. Misalnya kalau sekolah mintanya ada data tambahan, atau mau lamar kerja ada data tambahannya juga, tergantung dari jenis formulir yang akan Ananda buat. The next slide is talking about the examples of form. Ini di sini slide-nya ada ya, example tentang formnya ya. Kita bisa lihat ini tentang formulir tentang job application form, tentang pencarian kerja ya nak ya, untuk mengisi formulir job. Ini ada tentang first name, kita tahu ya first name kita siapa. Misalnya ada Tiffany Desrawati, Tiffany first name-nya. Ada middle name, tahu kan yang mana. Last name, middle name nama tengah, last name nama terakhir. Street address, alamat, dan lain-lain. Seperti yang Miss bilang tadi ya. Ada city, state, zip code, phone number. Nah, inilah yang kita sebut dengan pertanyaan tambahan. Are you eligible to work in the United States? Itulah maksudnya nak, pertanyaan tambahan karena dia ingin melamar kerja. Beda lagi nanti dengan yang form untuk pengisian school registration. Beda lagi ya, ada contohnya di bawahnya Ananda. Nanti Ananda bisa lihat di slide selanjutnya. Di slide terakhir ini ada tentang school registration. Ini ada contoh dari slide formulir tentang registrasi untuk sekolah ya. Di sana Anda lihat ya, hampir sama seperti yang job, tapi bedanya dia tentang school. Dan perlu Anda ingat kalau dekat formulir ini atau form, kita wajib membubuhi tanda tangan kita. Itu untuk legalitas formulir. Jadi dalam sebuah formulir itu wajib ada tanda tangan menandakan keabsahan formulir tersebut. Itu yang sangat penting dari formulir ya Nanda. Okay guys, this is the end of our material today about the form. If you have any question, please comment and see you later. Nah anak-anak, inilah tadi akhir dari penjelasan tentang formulir. Dan apabila Ananda memiliki pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.